الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجميع الأعداء والأسلام اللهم صل على الأسقلان جامع شيخنا سيدنا ورسولنا ورسولنا خير كبير إن الله عند درجاتهم في الجنة بركاتها أسرار أنوار وحاتم في الدنيا من الآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجميع آبائنا وأمهاتنا أجدادنا جدادنا وأشياخنا فرنسانا وكبيرنا ورؤوسنا ومشايخنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم العليم الأنعام الكرام يا هادي يا رشيد اعمل في علم يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا علمتنا إنك الحكيم الله نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بسمير الرحمن وتعالى بسم الله اللهم سهل لنا كل هذا اللهم سهل لنا نور قلوبنا نور قلوبنا Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa 'allamtana Allahumma iftah 'alaina afdal 'arifin wa jalna khalisatan li wajhika rahmatan wa fa'alna 'ala al-'arifin jalna khalisatan li Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tentang qatlil murtaddi, artinya membunuh orang yang murtad. Orang yang murtad itu adalah orang yang keluar dari agama Islam dengan disengaja tanpa ada paksaan, artinya sadar dengan sendirinya. Nah, darahnya orang yang murtad ini halal. Artinya halal ya tidak apa-apa dibunuh, tapi itu tadi kembali kepada jikalau itu terjadi pada negara yang memberlakukan syariat Islam. Orang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam, yaitu tadi tanpa disengaja tanpa adanya paksaan. Kalau ditodong pakai senjata, ayo kamu keluar dari Islam, nah itu kan berarti kan bukan dari dirinya sendiri, tapi takut adanya ancaman. Nah di sini orang yang murtad ini harus dibunuh dawuhnya. Artinya dibunuh itu tidak apa-apa. Kalau bisa ya disadarkan, diajak kembali kepada Islam. Kenapa kamu kok begini? Penyebabnya apa? Nah ini harus dicari sumbernya. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, lan saking Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, fi rajulin dalam mas'alai wong lanang aslamahkan melebu Islam sapa rajul thumma tahuwada mau kari-kari melebu Yahudi sapa rajul. La ajlisu ora lungguh ingsun hatta yuktalah sampai den pateni sapa rajul. Qadaullahi iku nyatane hukume Allah, yakni membunuh orang murtad adalah menjadi hukum dari Allah wa rasulihi dan utusannya Allah. Fa amara maka merintah sapa nabi bihi kelawan qatluh. Fakutilah maka den pateni sapa rajul muttafaqun alaih. Wa fi riwayat li Abi Daud wa kana lan ana kudistatiba wa kana ana sapa rajul qadistutiba iku teman-teman den kon taubat sapa rajul qabla dzalik nam sadurunge mengkono-mengkono
kutilah dan pateni itu tadi. Artinya begini, hadis ini dari Mu'adz bin Jabal menceritakan atau mengkisahkan bahwasanya ada seorang laki-laki beragama Islam, kemudian dia keluar dari agama Islam, artinya memeluk agama Yahudi. Nah, mendapati hal itu Nabi berkata, la ajlisu hatta yuktalah. Ya sudah, jangan kasih duduk kalau enggak sampai itu dibunuh dulu. Qada'ullah wa rasulihi itu menjadi satu keputusan dari Allah dan Nabi. Fa'amarah, kemudian diperintahkan untuk membunuh lelaki tersebut. Fakutilah, maka dibunuhlah lelaki tersebut. Nah, dalam riwayat yang lain, wa kana qadistutibah qabla dzalik, tapi sebelum dibunuh ini dianjurkan atau diberikan kesempatan untuk bertaubat dulu, tidak langsung murtad jebret, langsung tidak. Sebagaimana dalam Islam ketika akan menaklukkan suatu negara, misalnya ada satu negara atau satu daerah lah, buatlah kabupaten yang tidak mau taat kepada pemerintah Islam. Nah, ini bentuk perjanjiannya, ini penyelesaiannya adalah kenapa kau tidak mau taat kepada negara Islam. Nah, ini dicari dulu penyebabnya apa. Setelah itu langkah kedua adalah kirim surat. Pada zaman dahulu kirim surat kepada pemimpinnya, diajak dulu masuk agama Islam, tidak mau. Kemudian datanglah mediator, Nabi mengutus untuk mengajak masuk Islam. Tidak mau, diajak masuk Islam, disuruh bayar pajak dulu. Nah, disuruh bayar pajak masih tidak mau, baru diserang. Nah, itu Islam. Jadi Islam itu tidak langsung gerusa-gerusu, langsung menyerbu gitu, tidak. Harus ada mediasi dulu. Bahkan ini dalam urusan murtad, ini pun masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Jadi tidak langsung ambil tindakan, padahal di sini sudah ada. Harus la ajlisu hatta yuktalah. Jangan kasih kesempatan duduk, kalau tidak sampai orang ini dibunuh. Jadi ya masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Ya caranya bagaimana? Ya namanya caranya bertaubat ya harus ada orang yang mendatangi, mengajak, mencari penyebabnya ini apa, sebabnya ini diselidiki secara detail. Penyebab murtadnya itu apa? Nah, ini yang banyak terjadi di kita adalah ketika di satu daerah itu terjadi bencana. Nah, ini banyak misionaris yang datang ke tempat tersebut. Karena dari kita kurang perhatian, misalnya dari agama Islam kurang perhatian, akhirnya dia membawa sembarang, dikasih sembako, ditukar sama Indomie itu ya, sama mie goreng, sama ini, sama beras dan sebagainya. Akhirnya dia tertarik. Nah, ini hal-hal yang demikian ini yang harus kita selesaikan. Nah, karena apa? Karena mereka orang yang sedang dalam bencana ini sangat butuh pakaian, butuh ini, butuh itu, sampai banyak kejadian-kejadian yang awalnya Islam ditukar dengan Indomie itu tadi. Nah, itu kalau sudah dalam keadaan kepepet. Jadi perlu adanya dari kita sebagai sama muslim nih, memang harus selalu tanggap lah. Selalu tanggap ketika ada suatu bencana atau apapun yang menimpa pada saudara kita, apalagi sama muslimnya, kita harus segera ambil tindakan. Ya minimal lah kita datang menyapa mereka. Kemudian memberikan apa yang mereka butuhkan. Tidak usah jauh-jauh seperti kejadian kemarin waktu erupsi itu. Itu banyak relawan yang datang dari sini, dari sana. Mereka membawa misi. Kalau yang masalah kalau misinya ini bukan masalah untuk memurtadkan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau naudzubillah, kalau misinya ini memurtadkan, waduh, ini menjadi PR, tugas bagi kita sebagai sesama muslim.
Karena mereka itu tadi sangat kebutuhan, sangat membutuhkan logistik yang ada. Rumah sudah hancur, terus apa yang mereka punya sudah nggak ada. Ya tinggal baju yang melekat di tubuhnya, yang mau dimakan sudah nggak tahu. Nah kalau kita datang menyapa ke sana, itu untuk membesarkan hati mereka, apalagi sampai bisa menahan agar tetap konsisten dalam agama Islam. Ini banyak kejadian demikian. Tsunami di Aceh, gempa di Yogyakarta, itu banyak sekali yang orang-orang yang menjadi murtad gara-gara demikian. Jadi sebelum orang ini dibunuh, maka harus diberikan kesempatan untuk bertaubat. Nah, kita harus menjaga bagaimana hal ini agar jangan sampai terjadi lagi. Karena nanti yang rugi ya juga kita sendiri. Penduduk muslimnya berkurang ya. Kita di negara Indonesia ini adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, terbesar sedunia, terbanyak sedunia. Makanya kalau haji itu jatah dari negara Arab untuk kita, untuk negara Indonesia ini 225.000 orang. Itu rebutan. Antriannya kalau daftar sekarang, ini kan 30 tahun lebih yang akan berangkat. Kalau kita punya bayi lahir, didaftarkan, ya mungkin sampai punya anak bayi ini Pak yang mau berangkat hajinya. Sampai akompoy, punya cucu baru bisa berangkat. Itu terjadi sekarang. Bahkan ada kabupaten di daerah Sulawesi itu nggak tahu kenapa penyebabnya bisa sampai 40 tahun lebih yang mau bisa berangkat haji. Kita daftar sekarang 25 juta. Kemudian berangkatnya masih beberapa puluh tahun yang akan datang. Itu pun kalau usia kita masih ada. Tapi kita jangan pesimis, Pak. Kita berniat berhaji, ini adalah semata-mata untuk memenuhi rukun Islam yang kelima. Dan itu pasti akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Yang tidak disangka-sangka, tiba-tiba dapat rezeki dari sini. Ya gara-gara itu, karena kita sudah menginvestasikan diri kita kepada Allah. Kita sudah siap. Kita punya rezeki, daftarkan haji. Notut dak notut wis opo cari Allah. Yang penting waktunya bayar, waktunya pelunasan ya dilunasi. Toh 25 juta ke pelunasan ini jauh, Pak. Umpamanya kita nandur sengon ini bisa berapa kali panen kalau kita hitung secara demikian. Tapi Allah punya cara tersendiri. Kadang ada yang tiba-tiba dapat panggilan, beberapa tahun tiba-tiba dapat panggilan. Nah ini semua adalah rahasia Allah. Sebagaimana kita sholat, kita kan tidak tahu apakah sholat kita ini diterima atau tidak, apakah sholat kita ini dapat pahala atau tidak. Yang penting kita penuhi dulu lah kewajibannya, syaratnya bagaimana, rukunnya bagaimana, ya kita ikuti. Kalau semua itu sudah terpenuhi, tinggal urusan Allah sudah, kembalikan kepada Allah. Tapi kita jangan punya perasaan terima tak terima lah panjang, janganlah. Tapi kita harus berikhtiar, semoga ibadah kita ini diterima oleh Allah. Minimal harus begitu. Ya kita sholat punya cita-cita agar apa? Agar nanti masuk surga. Begitu yang harus kita tanamkan, terutama kepada anak-anak kita. Kita ajarkan, kita beritahu, ayo sholat, ayo sholat. Kita gak apa misalnya punya rezeki yang lebih, kasih reward. Ayo kalau nanti sholat tak belikan ini. Kalau kamu puasa 1 bulan penuh, saya belikan ini yang sekiranya bisa mendidik. Tidak apa-apa, itu untuk memberikan motivasi yang baik. Jadi orang yang murtad ini tidak serta-merta langsung dibunuh, tapi masih diberikan kesempatan untuk bertaubat.
Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utai sapane wong badalah iku ngijoli sapa man atau menyerahkan sapa man dinahu ing agamane man, faktuluhu moko matenono sira kabeh ing man, rawahul Bukhari. Jadi hadis ini menunjukkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi, Abdullah bin Abbas, menyampaikan dawuhnya Nabi, man baddala dinahu faktuluhu, barang siapa yang menukar atau melepaskan agama Islamnya, maka faktuluhu, bunuhlah. Dengan catatan itu tadi, diberi kesempatan untuk bertaubat dulu, tidak langsung. Nah, di sini disebutkan al hadis dalilun ala annahu yajibu qatlun murtaddi. Wajib hukumnya membunuh orang yang murtad. Wa huwa ijma'un. Ini adalah menjadi kesepakatan para ulama. Wa innama waqa'al khilaf ala yajibu istitabatahu qabla qatlahu amla. Tapi masih diberikan kesempatan untuk bertaubat. Bagaimana sekiranya orang yang murtad tadi itu bisa kembali kepada agama Islam lagi. Kalau di fikih itu disebutkan orang yang wajib sholat, syarat wajibnya sholat yang pertama harus Islam. Islam dalam artian betul-betul Muslim. Kemudian kalau orang kafir ini tidak wajib sholat. Nah, kalau orang yang murtad ini wajib mengqodoi kalau dia kembali pada agama Islam. Misalnya, ya naudzubillah, ada orang murtad 1 minggu. Nah, maka selama 1 minggu dia tidak sholat. Maka selama 1 minggu itu ya ditotal. Selama murtad berapa hari saya tidak sholat. Maka harus diqodho in ada ilal Islam, jikalau orang itu kembali kepada Islam. Kalau tidak kembali ya sudah murtad selamanya, naudzubillah, sampai mati. Ya maka matinya ya mati dalam keadaan tidak Islam. Tapi kalau orang ini kembali pada agama Islam, maka wajib mengqodho sholatnya. Seperti orang perempuan yang haid. Orang perempuan yang haid kalau sholat kan tidak wajib mengqodho. Tapi kalau puasa yang ditinggalkan ini harus ditotal. Ditotal berapa hari yang tidak puasa. Kadang ada ya orang perempuan sudah hampir maghrib tiba-tiba haidnya datang. Ini mangkel biasa. Aduh, wis maghrib kok wis teko begitu. Ini kita sebagai suami ya harus paham bagaimana siklus haid istri. Jadi kita harus tahu. Takut apa? Takut istrinya ini teledor. Kalau teledor waktunya suci dia masih santai gitu loh. Kamu diam tanggal segini wayai wis suci kok ndak sholat. Nah, si suami harus menegur. Jadi kewajiban suami juga harus tahu akan hal itu. Karena apa? Karena ini bentuk tanggung jawab dari seorang suami. Jadi ketika manten anyar, nah ini harus sudah tanya, kamu biasanya haid tanggal berapa? Ditanya, nah, tanggal sekian. Biasanya saya datang bulan sampai tanggal sekian berapa hari. Nah, kan di fikih kan sudah jelas. Umpama lebih dari 15 hari, berarti hari ke-16 itu sudah masuk apa? Darah istihadah. Ketika istihadah maka tetap wajib sholat meskipun keluar darah, karena darahnya itu bukan darah haid. Ini suami bertanggung jawab, harus tanggung jawab masalah ini. Jadi istri juga begitu, gimana ini mas sudah 15 hari kok masih keluar darah. Nah, kembalikan kepada fikih. Katanya fikih kan demikian. Haid paling banyak, paling lama adalah 15 hari.
Ketika lebih dari 15 hari, maka itu namanya darah istihadah. Ketika istihadah, maka tetap wajib melaksanakan sholat. Tapi, ada tapinya, wudunya itu harus masuk waktu. Kemudian ada sebuah dawuh dari ulama lagi, tidak boleh menjadi imam. Sesama perempuannya maksudnya. Takut apa ya? Takut pas itu keluar darahnya. Terus kemudian lagi, wudunya atau sholatnya ini harus agak cepat. Sama dengan orang laki-laki ketika beser. Beser itu kata orang Maduranya cercer. Nah ini wudunya harus masuk waktu, Pak. Nggak boleh wudu untuk asar, di sholat asar, maghrib masih, walaupun dia belum ngentut, belum batal wudunya, tapi kalau punya penyakit beser, maka harus setiap waktu dia wudunya. Karena apa? Termasuk daimul hadas. Orang yang daimul hadas itu kan begitu. Kan ada orang yang punya penyakit, misalnya pernah jatuh atau kecelakaan. Ketika ada gerakan yang agak keras, ceret, kadang keluar. Ini banyak kejadian demikian. Maka wudunya orang yang begini ini sama dengan orang istihadah. Artinya harus masuk waktu. Sama dengan tayamum. Tayamum itu kan satu waktu, satu kali wudu. Kalau orang yang normal kan wudu dari subuh sampai isya tidak apa-apa. Walau sekali, tapi harus tidak batal. Misalnya subuh wudu, kemudian dia bekerja, tidak ngentut, tidak nyentuh istri, pokoknya tidak batal lah wudunya. Duhur sholat langsung tidak apa-apa. Asar masih ada ya tidak apa-apa. Sampai isya tidak apa-apa. Kalau dia normal, tapi kalau daimul hadas, wudunya ini harus ketika sudah masuk waktu adzan duhur baru wudu. Nggak boleh jam 11 wudu kemudian nunggu di masjid. Dia punya penyakit beser, adzan, maka harus ambil wudu lagi. Karena wudunya daimul hadas itu harus masuk waktu. Nah, ini kadang orang aku udah ngentut aja, tapi dia punya penyakit beser itu tadi. Iya, bahasa Maduranya itu cercer gitu. Orang Jawa itu nyangan-nyangen apa beser. Kalau bahasa kitab itu beser. Nah, itu harus masuk waktu sama dengan orang yang istihadah. Jadi suami ini harus tahu pada siklusnya haidnya istri itu. Ya kasih pemahaman lah. Kalau haid itu paling sedikit sehari semalam, yang ghalib itu 1 minggu, yang luar biasa, yang jarang dan paling lama itu 15 hari. Nah, itu berdasarkan apa? Imam Syafi'i dulu pernah istiqra. Istiqra itu penelitian. Kalau sekarang itu polling ya. Jadi mengumpulkan beberapa orang perempuan, ditanya, kamu haidnya berapa hari? Tanya satu-satu. Nah, maka dari situ diambil satu keputusan hukum. Oh, yang banyak ini seminggu yang ghalib, maka dibuat keputusan wa ghalibuha sab'ata ayyam. Itu di kitab ditulis sudah. Terus kemudian kamu pernah berapa hari? Saya pernah sehari semalam. Ada 3 orang sehari semalam. Ada 1 orang yang sampai 15 hari. Maka ini menjadi keputusan. Yang ghalib seminggu, yang paling sebentar ini sehari semalam, yang paling lama 15 hari. Itu berdasarkan istiqra yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Hasil istiqra ini ya tidak tiba-tiba langsung jadi keputusan hukum. Dimusyawarahkan dulu dengan para ulama yang ada di zamannya. Sehingga setelah terjadi kesepakatan menjadilah satu keputusan hukum. Dari istiqra itu tadi, penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Jadi 1 minggu, ada yang 3 hari. Terus dan itu tidak sembarangan, artinya betul-betul melakukan istiqra. Jadi ya suami ini wajib semua atas istri, bahkan sampai istri mau keluar pun ini wajib izin pada suami. Bahkan dalam hal nafkah, ketika istri mau memberikan sesuatu kepada orang lain, ini harus seizin suami. Ada pengemis, kalau sama suami, dek ini ada uang untuk pengemis,
nanti kalau kamu mau ngasih, sudahlah kasihkan. Nah, kalau diberi demikian, maka itu berlaku ketika ada pengemis, tidak apa-apa istri memberikan ini kepada suami. Harus izin kepada suami. Dan istri harus taat kepada suami. Nah, suami ya jangan mentang-mentang gitu kan. Karena punya prioritas demikian, kemudian sak karepe dhewe kepada istri, ya jangan. Kita berani memperistri seseorang, itu artinya kita berani membawa dia taat kepada Allah. Jadi kita harus ya perkara bengkrengan sedikit, misalnya diajak sholat kok malas, ya ini kita harus keras, ayo sholat, ditunggu wis, sak sabar-sabari. Karena beratnya apa? Kita berumah tangga itu kan menyatukan dua pribadi yang berbeda. Kadang istrinya kasar, suaminya sabar. Nah, ini kan dua kepribadian yang berbeda. Nah, bagaimana caranya suami membawa perbedaan ini menjadi satu rahmat yang ditimbulkan dari mawaddah. Dari mawaddah nanti akan timbul namanya sakinah. Jadi sakinah itu timbul dari mawaddah. Mawaddah dulu apa? Kasih sayang dulu. Ketika kasih sayang ini sudah tumbuh, maka nanti akan sakinah. Sakinah itu apa? Tenang. Mangan ndak mangan, pokok kumpul. Berdua, ada yang mau dimakan, alhamdulillah. Berdoa kepada Allah bersama-sama, memohon kepada Allah bersama-sama. Ya kalau yang minta dongo yang suami tok yang melaku saja, ajalan saja. Seperti kita naik mobil, yang muter roda kiri saja, makanya muter begini saja, agak maju-maju Pak. Tapi kalau kanan dan kiri ini imbang, jalan akan bersama terus. Makanya mawaddah, kemudian timbul sakinah, rahmah, mawaddah, sakinah. Jadi kembali lagi ke sini, man baddala dinahu faqtuluhu, daunnya. Barang siapa yang menukar agamanya, artinya keluar dari agama Islam, faqtuluhu, maka boleh untuk dibunuh. Wa anhu lan saking Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna a'ma, satuhne wong buta, kanat iku ana sapa a'ma, lahu iku tetep kadoe a'ma ummu waladin, sapa budak ummu walad, tashtumu kang suka mencaci sapa ummu walad an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ing nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taqaulan ngelakoni mencaci iku mau sapa ummu walad fihi dalam nabi, fayanhaha moko nyegah sapa a'ma ha ing ummu walad, fala tantahi moko ora leren-leren sapa ummu walad iku mau. Falamma kana monalikane ono dzata lailatin, falamma kana monalikane ono sapa a'ma dzata lailatin iku ing dalam suatu malam, akhadhah moko mengambil sapa a'ma al-miwalah, ing di sini maknanya pecok, ada yang bermakna pacul, ada yang bermakna parang. Fahamalah moko meletakkan ing miwal, faja'alahu moko dadiaken sapa a'ma ing al miwal fi batniha ing dalam perute ummu walad. Wattaka'ah lan memukulkan, wattakalan memukulkan ing miwal alaiha ing atasi ummu walad. Faqatalaha maka membunuh sapa a'ma ha ing ummu walad. Fabalaga maka sampai dzalika apa mengkono-mengkono cerita seorang yang buta membunuh budaknya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ing nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalah maka dawuh sapa nabi, ala iling-iling, ishadu nyaksiono sira kabeh, fa inna damaha mo satune darahnya ummu walad hadarun iku kesio-sio. Rawahu Abu Dawud
Warwatuhu tapi pira-pira hadis thiqatun iku bisa dipercaya. Jadi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan ada seorang yang buta yang punya budak Ummu Walad. Budak Ummu Walad adalah budak yang sampai melahirkan anak dengan tuannya. Jadi seorang budak ini melahirkan anak hasil dari tuannya. Maka nama budaknya ini budak Ummu Walad. Nah, budaknya ini tashtumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencaci Nabi terus, ngilok-ngilokno Nabi terus. Wa taqau fihi fayanhaha, dan tidak berhenti benci kepada Nabi. Fayanhaha, kemudian oleh si buta tersebut, si A'ma ini dicegah, wis lereno, ojo ngilok-ngilokno Nabi terus. Maka fala yantahi, tidak berhenti. Si budak ini terus ngilokno Nabi. Maka falamma kana dzata lailatin, pada suatu malam si buta ini, si A'ma, mengambil pecok, kemudian diletakkan di perutnya. Diletakkan di perutnya si Ummu Walad itu tadi. Karena tetap ngilok-ngilokno Nabi, dipukulkan itu pecok sampai membunuh kepada Ummu Walad tersebut. Nah, ketika mendengar itu, sampailah kabar ini kepada Nabi, bahwasanya ada seorang yang buta yang punya budak Ummu Walad. Si buta ini membunuh si budak Ummu Walad tersebut gara-gara karena mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalah, kemudian Nabi bersabda, ala ushidu fa inna damaha hadarun. Wahai para sahabat, saksikanlah kalian semua bahwasanya darahnya orang yang mencaci maki Nabi ini hadarun, sia-sia. Artinya bagaimana? Ya tidak ada hukumannya, tidak apa-apa membunuh orang yang demikian, karena termasuk dari salah satu orang yang murtad. Ciri-cirinya adalah orang yang suka mencela, mencaci kepada Nabi, punya rasa benci kepada Nabi, mencela. Di sini maknanya misui, ya, misui kepada Nabi. Kalau orang yang benci, kalau orang tidak benci nggak mungkin nggak misui kan. Tapi kalau yang benci selalu misui. Kata orang Madura itu apesoan, ngenyek. Nah, di sini karena tidak berhenti saya ngocain Nabi, maka tuannya ini gak kuat, gak terima, sampai dibunuh oleh tuannya. Maka dawuhnya Nabi, saksikanlah wahai para sahabat, fa inna damaha hadarun, bahwasanya darahnya orang yang murtad ini sia-sia, tidak ada harganya. Beda kalau darah kita, ya, orang yang muslim ini kan ada hukumannya. Ketika jangankan membunuh, melukai saja kita ada diatnya, ada dendanya. Gigi, mata, hidung, tangan, jari, ini ya, ini ada diatnya. Baik itu disengaja, kalau sengaja itu demikian, kalau tidak disengaja itu demikian. Contohnya yang tidak sengaja, diatul khata' itu, ya, kita lempar batu nganu burung misalnya, ada burung dilempar pakai kerikil, kena ke orang lewat, cetok, kok mati. Nah, ini kan tidak sengaja, ini diatul khata' namanya, ada dendanya. Kalau yang amdi, kalau yang sengaja, ya pakai alat yang membunuh, seperti pakai bedil, langsung ditembakkan begini, dor, mati. Maka ini berat hukumannya. Kalau yang tidak sengaja itu tadi, mukul temannya pakai lidi misalnya, satu lidi, kok mati. Nah, ini lidi ini kan bukan alat yang bisa membunuh, ya. Tapi kok kenapa teman ini dipukul kok mati? Nah, ini ada hukumannya juga. Jadi hati-hati, karena semua yang kita lakukan ini ada bentuk pertanggungjawabannya. Kita berbuat demikian
ini tanggung jawabnya, berbuat begini ada tanggung jawabnya. Makanya yang paling enak itu adalah kita berbuat bagaimana perbuatan kita ini bisa membuahkan hasil untuk akhirat. Kita berbuat baik, kita bersedekah. Kita bersedekah ini tidak usah dihitung-hitung sudah. Berapa yang kita keluarkan ya sudah. Bahkan dalam satu keterangan Nabi menjelaskan yang baik bersedekah itu adalah ketika tangan kiri ini tidak tahu terhadap apa yang diberikan oleh tangan kanan. Jadi ketika kita mau sedekah tidak usah apalagi sampai dipublikasikan, manggil wartawan, waduh ya habis pahalanya itu Pak. Misalnya mau sedekah sekian miliar, wartawan dipanggil, ya gak dapat apa-apa. Maka yang baik itu sedekah adalah yang bagaimana sekiranya tangan kiri ini tidak tahu terhadap apa yang telah diberikan oleh tangan kanan. Itu sedekah yang paling baik. Makanya banyak sedekah sir ya, sedekah secara rahasia dari hamba Allah begitu kan. Dari ini, dari itu. Dan ketika kita bersedekah niatkan untuk pahalanya untuk orang tua kita, untuk kakek nenek kita, untuk ini. Jadi agar apa yang kita kerjakan ini bisa membuahkan pahala untuk akhirat kita, anggaplah kita itu menabung. Menabung yang kekal adalah dengan sedekah dan itu tidak akan hilang. Tabungan kita sedekahkan, apa yang kita berikan itu harus apa? Harus ikhlas. Jadi kalau semua didasari oleh ikhlas, ini akan kembali kepada diri kita dalam keadaan yang baik-baik terus. Dan itu yang akan menjaga dari harta kita, menjaga dari kehidupan kita, menjaga keberlangsungan kehidupan kita ke depan. Oleh sebab itu, mari mumpung kita masih diberikan kesempatan dan kita berdoa selalu mohon kepada Allah agar ke depan kita menjadi lebih baik, agar ke depan kita bisa menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Karena kalau sudah ridho bisa kita capai. Ini semua yang kita kerjakan ini akan berbuah menjadi pahala. Kita berbuat demikian Allah senang. Kita berbuat begini Allah suka. Kita berbuat begini Allah ridho. Kemudian tenaga yang kita keluarkan, air keringat yang menetes, ini akan menjadi saksi bahwasanya kita pernah berbuat yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah besok kita sudah tidak kesini. Tugas saya sampai pada hari ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa memberi manfaat bagi diri saya, terutama bagi jenengan semua, dan bisa menjadi motivasi bagi kita untuk selalu semangat beribadah kepada Allah. Semoga kita bisa dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbi faj'al mujtama'na ghayata husnul khitam wa atina ma qad sa'alna min atayakal disam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya 'alima fis sudur akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ilan nur. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'a qalban khashi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in husnal khatimah birahmatikar rahmin. Allah barik lana fi auladina wa la tadurruhum fiqhum li ta'atik sunna birahmatikar rahmin. Allahumma kfina bihalalika haram bi aghnina fadlika amman siwak birahmatikar rahmin. Allahumma khtim lana bil iman
اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالخير اللهم اختم لنا بالسعادة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هدانا الله وإياkum. Mohon maaf jikalau ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.